Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Defects? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Kita lalu melihat masa lalu Suksu saat dia masih menjadi anak anggota Dewan Kwon. Malam hari saat Suksu hendak mengambil camilan di kulkas, anggota Dewan Kwon memergokinya, lalu langsung menghajar Suksu dengan cara yang tidak manusiawi. Anggota Dewan Kwon bahkan menyuruh Suksu untuk menggonggong layaknya seekor anjing. Kembali ke saat ini, di mana berita memberitakan tentang Sehun serta istrinya yang sudah kehilangan nyawa akibat luka tusuk. Di berita itu juga disebutkan kalau tersangka pembunuhnya adalah Juan dan ketiga anak lainnya. Foto dari keempat anak itu pun dipajang di siaran berita tersebut. Istri anggota dewan yang menonton berita itu langsung kaget setelah melihat foto Suksu yang ada di daftar tersangka. Jadi dia langsung menelepon anggota Dewan Kwon. Anggota Dewan Kwon juga kaget mendengar informasi tersebut. Dia segera menelepon Sehi membentak dan memarahi Sehi. Tapi Sehi nggak peduli dengan hentakan anggota Dewan Kwon. Sementara itu, anak-anak juga tahu tentang berita yang menyatakan mereka adalah tersangka pembunuhan Sehun serta istrinya. Anak-anak menyadari kalau mereka telah dijebak oleh Sehi. Di TKP, rekan detektif Choi terus menyudutkan anak-anak tersebut. Tapi detektif Choi yakin kalau ini bukanlah perbuatan anak-anak itu. Detektif Choi meyakini kalau pelakunya adalah orang lain. Pada saat yang sama, tim kriminal khusus mendatangi detektif Choi, mengklaim kalau kasus Sehun serta kasus Pahan yang adalah mantan orang tua Somi sekarang ditangani oleh tim kriminal khusus. Karena kedua kasus itu dianggap sebagai kasus berantai. Intinya detektif Choi harus angkat kaki dari kasus ini. Kemudian detektif Choi kembali mengirim pesan kepada anak-anak, mengatakan kalau dirinya tahu anak-anak bukanlah pelakunya, dan detektif Choi ingin membantu mereka. Tentu saja anak-anak jadi kebingungan, bingung harus bertindak seperti apa sekarang. Suksu lalu mengajak Ah-yeon untuk berbicara berdua. Suksu menyarankan agar Ah-yeon menjawab detektif Choi, karena sepertinya detektif Choi dapat dipercaya. Malam itu, saat semua anak-anak sudah tidur, Ah-yeon mengajak detektif Choi untuk bertemu di stasiun kereta. Tapi mereka berdua tidak berkomunikasi secara langsung. Ah-yeon hanya meninggalkan barang bukti yang dimilikinya lalu mengirim pesan kepada detektif Choi supaya detektif Choi membuktikan perkataannya. Di tempat lain, para orang tua yang pertama mengadopsi anak dari Sehi berbondong-bondong mendatangi gedung pelelangan. Mereka marah-marah sembari bertanya apakah benar anak-anak yang telah dibuang menghabisi mantan orang tua angkat mereka. Para orang tua itu jadi ketakutan kalau anak-anak yang telah mereka buang sebelumnya akan mendatangi mereka juga lalu menghabisi mereka, seperti kasus Pahan dan Sehun. Para orang tua ingin kepastian apakah benar anak-anak yang telah mereka retur sudah mati. Host lelang memastikan kalau semua anak-anak yang sudah diretur pasti sudah mati, dan tidak lebih dari 1% kemungkinan mereka masih hidup. Namun para orang tua itu masih nggak bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh si host. Karena itu, Sehi muncul di sana. Dia berjanji akan memberikan kompensasi sebesar 10 miliar won jika anak-anak yang telah dibuang oleh para orang tua muncul di hadapan mereka. Karena janji akan dicekokin uang segitu gedenya, para orang tua itu pun akhirnya tutup mulut. Keesokan harinya, detektif Choi kembali menemui anggota Dewan Kwon di kantornya. Detektif Choi lalu memutar rekaman suara saat dulu anggota Dewan Kwon hendak meretur Suksu. Tentu saja, rekaman itu berasal dari Ah-yeon kemarin malam. Mendengar rekaman itu, anggota Dewan Kwon hanya mengatakan kalau rekaman suara itu palsu. Anggota Dewan Kwon bahkan menantang detektif Choi untuk memunculkan Suksu jika benar Suksu masih hidup. Anggota Dewan Kwon mengatakan kalau dirinya juga sangat merindukan Suksu. Jadi dia sangat ingin menemuinya. Pret dah ini orang. Setelah itu, para wartawan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai anggota Dewan Kwon. Mereka bertanya-tanya apakah benar putra anggota Dewan Kwon masih hidup. Anggota Dewan Kwon langsung bersandiwara. Dia berlutut di hadapan semua wartawan, dan dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Suksu. Anggota Dewan Kwon memohon agar para wartawan menghentikan hal ini sekarang juga, karena mengungkit kematian Suksu hanya memberikan luka yang mendalam kepadanya. Gak hanya itu, istri anggota Dewan Kwon juga berperilaku yang sama. Dia juga meronta-ronta menangisi Suksu. Walah, speechless deh ya. Sedangkan di tempat lain, Sehi sedang mengadakan rapat bersama para pengusaha dari luar negeri. Intinya yang mereka membahas tentang apa yang Sehi lakukan lah. Sehi juga mengatakan dia ingin para orang tua dapat memilih anak mereka sendiri, yaitu anak yang sempurna. Di tempat lain, Junghyun menjemput Kim untuk pergi ke rumah sakit agar Kim dapat menjalani proses hamil. Sebelum pergi, Kim bertanya, apakah setelah dia berhasil hamil dan melahirkan, Kim juga akan dibuang seperti anak lainnya? Kim lalu bertanya lagi, apakah Junghyun tidak takut kalau suatu hari Sehi juga akan membuang Junghyun? Namun Junghyun tidak menjawab apapun. Sedangkan anggota Dewan Kwon, dia mendatangi sebuah tempat, sementara detektif Choi mengikutinya diam-diam. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana anggota Dewan Kwon membayar preman untuk menemukan Suksu. Gak hanya itu, anggota Dewan Kwon juga memerintahkan para preman tersebut untuk menghabisi Suksu. Para preman itu pun segera bersiap untuk mencari anak-anak tersebut. Anggota Dewan Kwon berjanji akan menambahkan 200 juta won jika para preman itu berhasil mengubur Suksu.
Gila sih gila. Setelah para preman itu pergi, Detektif Choi segera mengikuti mereka. Sementara itu, Kim dalam perjalanan ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Ayon muncul di jalan untuk menghentikan mobil yang membawa Kim. Ternyata sebelumnya, Kim sempat mengirimkan pesan kepada anak-anak, meminta mereka untuk menolongnya. Sekarang, supir yang membawa Kim telah diikat dan ditinggalkan di jalanan oleh Ayon. Sementara Ayon dan Kim kabur dengan mobil tersebut. Dalam perjalanan, Detektif Choi mengirim pesan kepada Ayon, mengatakan kalau sepertinya lokasi persembunyian Ayon serta anak-anak lainnya sudah ketahuan, karena preman bayaran anggota Dewan Kwon sedang menuju ke lokasi persembunyian. Setelah membaca pesan dari Detektif Choi, Ayon segera menelepon Suksu, memerintahkan anak-anak itu untuk pergi sekarang juga dari sana. Di rumah sakit, Sehee bingung karena mendapatkan laporan kalau Kim belum juga sampai. Lalu, salah satu bawahan Junghyun melaporkan tentang Kim yang telah diculik. Sehee belum tahu aja kalau Kim bukannya diculik, tapi memberikan diri untuk dibawa pergi. Kembali ke Ayon. Ayon menelepon Detektif Choi agar Detektif Choi segera menolong anak-anak. Detektif Choi berkata kalau dia dalam perjalanan ke tempat persembunyian anak-anak. Namun tiba-tiba aja mobil Detektif Choi meledak dong. Gila banget dah ini. Akhirnya para preman bayaran pun sampai di TKP. Para preman segera menemukan anak-anak yang sedang bersiap untuk kabur. Perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Namun sayangnya kali ini anak-anak itu dikalahkan. Setelah anak-anak itu ditundukkan, anggota Dewan Kwon mendatangi mereka, menyapa anak-anak dengan memanggil mereka sebagai produk gagal. Kemudian anggota Dewan Kwon dengan sintingnya menyuruh Suksu untuk menggonggong. Karena kalau enggak, Somi, Juan, serta Siwoo akan dihabisi. Melihat mereka sudah terpojok, Suksu hanya bisa memohon kepada mantan ayah angkatnya itu, dan Suksu mengatakan kalau dia aja yang mati, dan memohon agar mantan ayah angkatnya melepaskan anak-anak yang lain. Mendengar itu, anggota Dewan Kwon memberikan pisau kepada Suksu agar Suksu bisa bundir. Tapi Suksu segera berdiri dan menyandera anggota Dewan Kwon. Suksu menyuruh para preman untuk melepaskan anak-anak. Suksu lalu menyuruh anak-anak itu untuk kabur. Dan sepertinya Suksu berniat untuk menghabisi anggota Dewan Kwon. Namun pada saat yang sama, Suksu malahan didor-dor oleh Junghyun dong. Gak sampai di sana, Junghyun juga menghabisi anggota Dewan Kwon. Ahyon serta Kim pun akhirnya tiba di tempat persembunyian. Ahyon sangat terkejut melihat kondisi Suksu yang sudah sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Suksu meminta semua anak-anak untuk hidup bahagia. Tentu saja, kepergian Suksu ini membuat hati semua anak hancur. Tapi nggak sampai di sana loh. Junghyun segera membakar tempat persembunyian itu. Padahal ada Kim juga kan di dalam sana. Wah, memang psikopat beda sih. Apa yang akan terjadi dengan anak-anak? Dan apakah Detektif Choi beneran udah mati? Bagaimana dengan Tae-sik? Mari saksikan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.